konsumsi dan rumah tangga mendominasi sebagian besar dari negara maju seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sejumlah kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik menghasilkan sampah plastik 1,3 miliar ton per tahun. Jauh, tepatnya sebelum persimpangan jalan SM Amin. Di dasar laut, sampah terutama plastik menjadi ancaman nyata bagi plastik, dan itu ternyata terjadi beberapa tahun. Gendong Penjaringan, Jakarta Utara. Setiap harinya, kondisi lingkungan di bumi semakin mengkhawatirkan. Banyak terjadi pencemaran lingkungan di mana-mana. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal ini dapat terjadi. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita juga bisa menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan tersebut. Tapi, sebelum itu, apakah kalian sudah tahu apa sih pencemaran lingkungan itu? Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Atau, dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Selanjutnya, kita perlu tahu faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Yang pertama, ada pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Yang kedua, polutan dalam jumlah besar sehingga tidak bisa dinetralisir kembali. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis pencemaran lingkungan. Jenis pencemaran lingkungan yang pertama adalah pencemaran udara. Sesuai dengan namanya, pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran tidak sempurna dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lain yang dapat mencemari udara. Yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat yang mengakibatkan kualitas air terganggu. Bisa terjadi pada sumber mata air, sungai, waduk, dan juga air laut. Sampah organik yang dibuang ke perairan akan mengalami pembusukan oleh bakteri pembusuk yang banyak membutuhkan oksigen, sehingga menyebabkan kadar oksigen di perairan berkurang dan menyebabkan organisme-organisme di ekosistem perairan tersebut kekurangan oksigen dan akhirnya mati. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain ke dalam areal tanah. Pencemaran air dan tanah bisa terjadi dalam bentuk pencemaran biologi dan pencemaran kimia. Pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang berlangsung secara terus-menerus seperti mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Suara yang timbul apabila melebihi kadar dapat mengganggu pendengaran dan mempengaruhi sistem metabolisme antara lain perubahan tekanan darah, gangguan jantung, perubahan denyut nadi, stres, dan juga kontraksi perut. Pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya terjadi akibat cahaya dari teknologi modern seperti lampu mengubah persepsi siang malam makhluk hidup sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Tadi kan sudah kita tampilkan penjelasan tentang pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, hal kecil apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan? 1. Membuang sampah pada tempatnya. Apabila kita sedang berpergian jauh dan tidak ada kotak sampah, kita bisa menyimpannya terlebih dahulu di saku atau tas. Lalu apabila kita sudah menemukan kotak sampah, barulah kita bisa membuang sampahnya. 2. Berjalan kaki apabila ingin berpergian tidak jauh. Selain menyehatkan, berjalan kaki dapat mengurangi asap pembakaran dari kendaraan bermotor, sehingga dianjurkan untuk berjalan kaki saja apabila tujuan yang dituju dekat atau tidak terlalu jauh.
dan juga bisa menggunakan sepeda sebagai opsi lain. 3. Menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang. Aturan ini sudah diterapkan di beberapa kota untuk mengurangi limbah plastik sekali pakai. Seperti yang kita tahu, limbah plastik adalah salah satu limbah yang sulit terurai. Ayo biasakan diri untuk membawa tas belanja apabila ingin berbelanja. Menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah. Selain menghasilkan oksigen untuk membantu manusia bernafas, manfaat dari pohon juga membantu menyerap zat karbon monoksida atau lebih tepatnya asap kendaraan bermotor. Menurut data dari penelitian Indonesia Palm Oil Association, untuk menyerap zat CO atau karbon monoksida dibutuhkan 96 batang pohon yang bisa dihasilkan oleh satu orang dalam kurun waktu 1 tahun. Tak cuma itu, pohon juga membantu menyerap gas polutan atau pabrik, serta menyaring udara kotor. Ayo kita mulai menanam pohon. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.